Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana mubarakan wa farada 'alaina as-siyama bi ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam, yang terkadang kita lupa syukuri. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang manusia terbaik yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh keseharian dalam kehidupan, suri tauladan kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa tentunya khotib berwasiat mengingatkan diri sendiri dan mengajak untuk kita semua sekalian, mari kita terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki kekurangan kekhusyuan kita dalam beribadah, dan demi mendapatkan kenikmatan beribadah lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pekan kedua di hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Mari kita pasang niat dalam diri kita bahwa ibadah puasa yang kita jalankan ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maafkan segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kita mohonkan Allah ridho dan berharap dijauhkan dari siksa api neraka. Mumpung masih di fase awal bulan Ramadan, ada baiknya kita evaluasi puasa dan kualitas ibadah kita. Jangan sampai bukannya mendapat pahala, kita justru hanya akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Artinya, betapa banyak orang yang menghidupkan malam dengan ibadah tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya kecuali begadang, tidak tidur di malam hari. Dan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Ikhwatilah yang berbahagia, bagaimana cara puasa kita? Bagaimana caranya ibadah kita memiliki kualitas dan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan khutbah kali ini izinkan khotib menguraikan setidaknya ada 4 cara kita yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan puasa dan ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar
berkualitas puasa kita, maka harus dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena malu dengan keluarga dan tetangga. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dilandasi oleh keikhlasan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berserah mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan agar memperoleh puasa yang berkualitas adalah meninggalkan hal-hal yang menjadi pembatal pahala puasa kita. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Di antaranya seperti menjaga emosi agar kita tidak marah dan tidak berdusta. Karena as-siyamu junnatun fala yarfud wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Puasa adalah perisai. Maka barang siapa sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan menyumpah. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Selanjutnya, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Cara ketiga yang kita upayakan memperoleh puasa yang berkualitas adalah kita harus mempuasakan seluruh organ tubuh kita, pikiran dan hati kita. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita mesti mempuasakan mata kita dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci oleh syariat, serta merayakan dari Allah Subhanahu